Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja memperingati peristiwa besar dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Dalam masa raya Pentakosta ini, mari kita merenungkan karya Tuhan tersebut sehingga kita pun merasakan hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan malam hari ini kami menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus. Kami ingin merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami dapat menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik dan kami dapat memahami akan isi firman Tuhan itu dan dapat melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat Allah yang kekasih, mari kita belajar dari perjalanan hidup Rasul Paulus menyambut kemenangan dalam hidupnya yang bisa kita baca dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 6-16. Demikian bunyinya. Tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini kulakukan melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi Paulus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat merupakan masa depan yang bernilai kekal dan hidup yang berkemenangan di dalam perjalanan hidupnya. Pengenalan akan Kristus telah lebih dari segalanya. Semua atribut yang selama ini dimiliki dianggap sampah jika dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Jikalau Paulus telah mengalami kehidupan yang berkemenangan, lalu bagaimana mengalami hidup Kristen yang berkemenangan itu? Mari kita simak, perhatikan, dan dengan konsisten menghidupinya sebagaimana Rasul Paulus telah mengalami dengan tetap konsisten mengerjakannya. Yang pertama, meninggalkan masa lalu.
Ayat 13, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Pelajarilah masa lalu Paulus. Setiap orang memiliki masa lalu, dan masa lalu mustahil untuk dimajukan ke depan. Bandingkan masa lalu kita dan masa lalu Paulus. Masa lalu Paulus merupakan masa kekelaman, masa ketidakpastian sekalipun sangat giat melakukan kegiatan keagamaan. Beragama dengan cara yang salah, beragama tetapi menyusahkan sesama manusia. Bagi banyak orang memiliki masa lalu atau kehidupan masa lalu merupakan kehidupan yang sangat memilukan atau sangat memalukan. Kalau kita bisa dipertontonkan kehidupan kita masa lalu, masa kita masih berdosa, kita akan merasa malu dan bergemilangan dosa, perbuatan dosa sebesar atau sekecil apapun. Apapun yang kita buat masih terus melirik masa lalu, maka masa lalu tidak pernah terulang dengan cara detail dan cara seksama. Masa lalu di belakang masa lalu sebelum mengikut Kristus merupakan masa lalu yang kelam. Seperti kehidupan bangsa Israel. Dalam perjalanan hidupnya setelah keluar dari Mesir, selalu mengingat masa lalu mereka. Yang kedua, mari kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Kristus. Ayat 13 mengarahkan diri kepada apa yang di depan atau di hadapanku. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan adalah kehidupan, tapi hanya sementara. Saat terbaik adalah saat sekarang kita tidak dapat memajukan masa lalu dan mustahil memundurkan masa depan kita. Paulus tidak tinggal di masa lalu dan tidak ketakutan dengan masa yang akan datang. Paulus enjoy, bersukacita dengan hidup kekiniannya. Bagi Paulus, kehidupan yang sedang dijalaninya adalah memberi buah dan menjadi berkat bagi orang lain. Paulus puas dengan hidupnya masa kini, sekalipun dia tinggal di penjara. Mengapa Paulus mampu mengatakan demikian? Karena Paulus menguasai keadaan. Ia mampu mengontrol keadaan, bukan sebaliknya. Ayat yang ketiga, kemenangan hidup adalah anugerah dari Tuhan. Seperti ayat 13, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap Kristus. Di ayat 14, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hidup, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Jadi hidup berkemenangan itu anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang menangkap kita, namun kita hanya berdiam diri. Namun kita tidak hanya berdiam diri, tetapi yang dilakukan Paulus melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa respon kita dalam menangkap kemenangan yang bersama Tuhan Yesus ini? Jemaat Allah, kita baru saja meninggalkan masa raya Paskah yang penuh pengajaran yang sangat tinggi, merupakan puncak iman Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan sengsara, kematian, dan kebangkitannya. Oleh karena itu, merupakan kemenangan yang kita dapatkan adalah kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Apakah kita juga mempertahankan masa lalu kita dengan dosa-dosa kita? Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20. Maka dari itu ya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita merenungkan perjalanan hidup Paulus ini dan kita renungkan siang dan malam agar kita dapat juga hidup berkemenangan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Bapa di surga. Setelah kami membaca firman dan merenungkannya, kiranya kami mampu melakukan dalam kehidupan kami berkaca dari peristiwa maupun nasihat dari Rasul Paulus pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.